Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Hal-hal yang dapat kita perhatikan dalam penggunaan peralatan kantor di kegiatan administrasi. Yang pertama, pengertian peralatan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor. Dan yang ketiga, peralatan kantor. Adapun jenis-jenis peralatan kantor terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor memiliki beberapa pengertian. Secara definisi, peralatan kantor memiliki arti sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, peralatan kantor merupakan media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Menurut De Lianggay, menguraikan bahwa peralatan kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Office equipment sendiri dapat didefinisikan sebagai segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha, yang terdiri atas perabot kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ini juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, peralatan kantor berbentuk lembaran. Contohnya kertas HVS, kertas folio bergaris, kertas karbon, dan kertas stensil, formulir, kertas barcode, kertas buffalo, amplop, map, dan plastik transparan. Yang kedua, jenis peralatan berbentuk non-lembaran terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, cairan pengoreksi, selotip, lem kertas, dan jangkar. Yang kedua, pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat. Ketiga, stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal, terima atau stempel agenda, dan bantalan stempel. Keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu lama, file folder, dan sembarang buku. Yang ketiga, peralatan kantor berbentuk buku seperti buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, peta kota-kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, dan buku objek pariwisata. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan bukan hanya dalam 1 kali pemakaian. Sebagai contohnya adalah penggaris, gunting, pisau, dan lain-lain. Yang kedua, barang habis pakai yaitu barang yang hanya dapat dipergunakan dalam 1 kali pemakaian. Sebagai contoh, barang habis pakai adalah kertas folio, tinta, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mesin kantor. Misalnya, mesin yang digunakan keperluan surat menyurat, mesin yang digunakan untuk mencetak, mesin yang digunakan untuk
komunikasi jarak jauh, mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas, mesin yang digunakan untuk mendikte, mesin yang digunakan untuk mengetik, mesin yang digunakan untuk menghitung, dan alat bantu peraga. Yang kedua, perabot kantor terbagi atas menjadi dua bagian. Yang pertama, furnitur kantor. Misalnya meja dan kursi untuk pegawai kantor. Kedua, sofa dan meja untuk tamu. Ketiga, rak buku dan lemari. Keempat, piling kabinet atau laci penyimpanan dokumen. Yang kelima, papan tulis. Yang keenam, tempat penyimpanan uang. Ketujuh, tempat majalah dan koran. Kedelapan, meja resepsionis. Yang kedua, hiasan kantor seperti gambar yang digantung, benda seni, vas bunga dan tanaman, bendera negara, hiasan meja, alat penunjuk waktu, alat penerangan, dan penyejuk ruangan. Yang terakhir yaitu memilih peralatan kantor. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Yang ketiga, memperhatikan segi efektivitas. Ketika memilih peralatan kantor, tentu perusahaan menginginkan peralatan yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Keempat, peralatan kantor yang sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Dan yang terakhir, memperhatikan penempatan yang fleksibel. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu lama, file folder, dan sembarang buku. Yang ketiga, peralatan kantor berbentuk buku, seperti buku catatan kecil, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, kamus, buku telepon, peta kota-kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda, buku catatan keuangan, dan buku objek pariwisata. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan bukan hanya dalam satu kali pemakaian. Sebagai contohnya adalah penggaris, gunting, pisau, dan lain-lain. Yang kedua, barang habis pakai yaitu barang yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian. Sebagai contoh, barang habis pakai adalah kertas folio, tinta, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mesin kantor. Misalnya, mesin yang digunakan keperluan surat menyurat, mesin yang digunakan untuk mencetak, mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas, mesin yang digunakan untuk mendikte, mesin yang digunakan untuk mengetik, mesin yang digunakan untuk menghitung, dan alat bantu peraga. Yang kedua, perabot kantor terbagi atas menjadi dua bagian. Yang pertama, furnitur kantor. Misalnya meja dan kursi untuk pegawai kantor. Kedua, sofa dan meja untuk tamu. Ketiga, rak buku dan lemari. Keempat, piling kabinet atau laci penyimpanan dokumen. Yang kelima, papan tulis.
Yang keenam, tempat penyimpanan uang. Ketujuh, tempat majalah dan koran. Kedelapan, meja resepsionis. Yang kedua, hiasan kantor seperti gambar yang digantung, benda seni, vas bunga dan tanaman, bendera negara, hiasan meja, alat penunjuk waktu, alat penerangan dan penyejuk ruangan. Yang terakhir yaitu memilih peralatan kantor. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. Yang ketiga, memperhatikan segi efektivitas. Ketika memilih peralatan kantor, tentu perusahaan menginginkan peralatan yang efektif dalam mendukung pekerjaan dan aktivitas perusahaan. Keempat, peralatan kantor yang sesuai dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Dan yang terakhir, memperhatikan penempatan yang fleksibel. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.